Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Fitri di episode keempat Bikinkan Podcast. Bikinkan Podcast adalah sebuah kolaborasi kebaikan bersama Rumah Dua Jari sebagai ruang sharing untuk kita membahas hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nah, Rumah Dua Jari itu sendiri adalah sebuah yayasan sosial yang telah berdiri sejak tahun 2011 yang berfokus untuk membantu anak yatim, piatu, dan duafa untuk mewujudkan senyum mereka bahagia kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin berdonasi di Rumah Dua Jari bisa langsung cek deskripsi di bawah ini. Nah, bicara tentang bulan suci Ramadan, jadi berkaitan nih dengan tema kita hari ini. Hari ini kita tuh akan membahas salah satu kegiatan besar yang akan dilakukan oleh teman-teman Rumah Dua Jari. Dan hari ini kita sudah bersama teman-teman Rumah Dua Jari, yaitu Kak Eko dan Kak Ansar. Hai Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Baik, biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ya. Alhamdulillah baik. Nah Kak, sekarang ini Kak Eko dan Kak Ansar lagi sibuk apa nih? Kalau di Pribadinya dulu deh. Oh, pribadinya. Iya. Kalau saya sendiri untuk sekarang sibuknya paling ini, kebanyakan memang sibuknya di yayasan saja, yayasan Rumah Dua Jari. Berarti memang fokusnya ke Rumah Dua Jari. Sambil bantu orang tua juga di kebun, kayak gitu. Oke, kalau Kak Ansar gimana Kak? Sama, fokusnya di Rumah Dua Jari juga. Beberapa kegiatan menumpuk akhir-akhir ini menjelang bulan suci Ramadan. Sama ada beberapa kegiatan di luar juga, kegiatan kemahasiswaan walaupun sudah alumni. Oke, di garis bawahi ya, walaupun sudah alumni. Nah, untuk Rumah Dua Jari sendiri lagi sibuk apa nih kalau akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini kita lagi disibukkan dengan kegiatan Quran Camp. Nah, di kegiatan Quran Camp ini kan, jadi kegiatan Quran Camp salah satu kegiatan yang ada di program Ramadan kita. Nah, yang kami laksanakan itu di tiap tahun kami laksanakan itu. Memang spesial untuk di bulan Ramadan kami mengadakan kegiatan Quran Camp ini. Yang kemarin di 2021. Oh iya, kemarin 2021 saya lumayan mendengar berita tentang sebuah kegiatan besar yang dilakukan oleh Rumah Dua Jari. Ternyata itu nama kegiatannya Quran Camp. Semarak Quran Camp. Semarak Quran Camp. Jadi kegiatan Semarak Quran Camp itu kegiatan seperti apa sih Kak yang dilakukan kemarin? Kita cerita kemarin dulu nih. Iya, jadi kegiatan Semarak Quran Camp itu kan, kalau kegiatan Semarak itu sebar makanan Ramadan kita. Kemudian Quran Camp-nya itu kegiatan yang selama 10 hari itu kita berkegiatan dengan anak-anak yatim piatu dan duafa. Yang mana pesertanya kemarin itu dari wilayah Pasigala, anak-anak panti, kita kumpulkan selama 10 hari itu di hotel kemarin, di Hotel Amazing itu selama 10 hari. Kalau konsep kegiatannya itu kita berkegiatan ya kegiatan itikaf gitu. Itikaf ya. Kegiatan itikaf, kita khatam bersama kemarin. Jadi berarti ada banyak rangkaian ya Kak? Ya, ada banyak rangkaian. Salah satunya itu tadi kegiatan khatam bersama 30 juz, kemudian ada siro-siro Nabi, kemudian ada kegiatan-kegiatan games edukasi untuk anak-anak, kayak gitu. Selain kayak kegiatannya juga ada kegiatan bukber, sahur bareng kayak gitu. Oh iya. Terus tadi kan Kak Eko ya? Tadi kan Kak Eko sempat bilang kalau kegiatannya itu dilaksanakan di hotel selama 10 hari. Iya, selama 10 hari. Itu memang sengaja memilih hotel sebagai tempatnya atau konsepnya memang seperti itu atau seperti apa Kak? Iya, sebenarnya tujuannya kenapa mungkin orang bertanya-tanya nih, kenapa harus di hotel gitu. Iya. Beda dari kayak camp-camp yang karena kan kita tahu kalau misalnya di hotel itu mungkin biayanya agak sedikit besar ya. Besar. Beda dengan kayak mungkin di umumnya kalau kegiatan-kegiatan camp begitu kan mungkin kayak di hutan apa kayak gimana, tanah lapang kayak begitu kan, buat tenda. Jadi ini sebenarnya yang bikin berbeda sih dari yang orang-orang kegiatan-kegiatan yang orang buat mungkin. Kenapa sampai mungkin di hotel, karena kami mencoba ini memberikan experience ke anak-anak, hal-hal baru. Kemudian salah satunya itu mencoba anak-anak, dan kan kita tahu sendiri kehidupan di panti ini seperti apa. Jadi tujuannya kami kenapa sampai di hotel, supaya maksudnya memberikan ini ya, hal-hal baru kepada anak-anak. Kemudian juga
supaya anak-anak bisa merasakan juga fasilitas hotel kayak begitu. Jadi kalau banyak sebenarnya buktinya kayak kemarin pas kita buat kegiatan Quran Camp itu, Semara Quran Camp di tahun 2021 itu, buktinya anak-anak pada saat kegiatan kemarin ada yang baru datang pas masuk kamar, ada yang langsung lompat-lompat di tempat tidur karena kan empuk kan. Jadi mungkin karena kan kita tahu sendiri di kehidupan panti seperti apa, pasti mungkin kayak tidurnya seadanya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya kami buat kenapa sampai di hotel gitu. Iya. Jadi kayak di servis lah istilahnya. Iya, di servis. Selama 10 hari kita servis. Jadi mereka selagi mengejar target, karena ada beberapa target nanti kegiatan, kita servis supaya mereka tidak merasa tertekan. Jadi kayak senang dan dengan refreshing. fasilitas. Jadi selain mereka belajar juga ada liburannya. Kalau saya memantau sosial medianya Rumah Dua Jari nih, jadi kegiatan Semara Quran Camp itu kan lumayan kencang ininya. Teman-teman Rumah Dua Jari menyebarluaskannya. Nah, memang kegiatan-kegiatan besarnya Rumah Dua Jari itu sengaja dibuat di bulan suci Ramadan kah? Atau kayak sederhananya begini, teman-teman Rumah Dua Jari itu hanya membuat kegiatan besar itu di bulan Ramadan kah? Atau ada jadi sebenarnya begini Kak. Kegiatan ini kan namanya tadi Ramadan kita. Jadi sebenarnya Kak, Ramadan kita ini salah satu program yang ada di Rumah Dua Jari. Nama programnya itu, dan kegiatannya Quran Camp tadi ini, Semara Quran Camp. Makanya kami memang melaksanakannya di bulan Ramadan. Memang kami spesialkan untuk di bulan Ramadan kegiatannya dengan anak-anak yatim piatu dan duafa ini. Karena kan memang juga terkait memang dengan fokusnya kami ke anak-anak yatim piatu dan duafa itu kenapa sampai kami buatnya di bulan Ramadan. Berarti memang dikhususkan kegiatan spesial kan memang di bulan Ramadan ya. Makanya sebenarnya bisa saja sih sebenarnya kenapa kegiatannya tadi itu kegiatan Quran Camp-nya bisa dibuat tidak di Ramadan. Sebenarnya bisa saja sebenarnya. Tapi mungkin dengan konsep yang berbeda. Tapi kan kenapa sampai kami juga buat di Ramadan ini, bulan Ramadan, karena memang kan ini kan identik di bulan Ramadan, identik dengan Quran, memperbanyak baca Al-Quran begitu. Makanya kami adakan Quran Camp ini. Itu tujuannya yang tadi khatam bersama 30 juz. Itu bukan cuma anak-anak sebenarnya, itu panitia juga ikut semua. Dari tadi saya lihat kayaknya Kak Ansar agak goyang-goyang mau menjawab juga. Jadi mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Ansar. Saya mencari posisi tempat. Oke. Ada yang mau ditambahkan atau? Ya. Jadi kenapa Quran Camp dilaksanakan di bulan Ramadan? Tadi sudah dijawab oleh kolega saya. Asik, kolega. Besti. Bulan Ramadan kan bulan yang identik dengan Al-Quran. Kenapa identik? Karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Terus latar belakang kita laksanakan Quran Camp, kan kita terinspirasi dengan satu bentuk ibadah namanya kan apa itu? Itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita kemas dengan sebegitu meriahnya, menariknya, bagaimana agar kegiatan ibadah itikaf ini anak-anak terbiasa dengan ibadah ini dan tidak merasa wah ibadah itu berat, tidak. Jadi kita bungkus dengan semenarik mungkin. Kita laksanakan di bulan Ramadan insyaallah. Adapun pertanyaan dari teman-teman ataupun masyarakat yang di luar sana, apakah bisa Quran Camp dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan? Insyaallah, itu masih dalam ide. Ide. Berarti tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Oke, Kak, ini saya mau tanya. Tadi kan sempat Kakak sudah singgung, jadi apa-apa saja yang ada di kegiatan Quran Camp. Nah, sekarang saya mau tanya lebih rinci nih konsep dari kegiatan ini. Terus saya juga dengar-dengar dari bisikan-bisikan, ternyata katanya teman-teman Rumah Dua Jari akan kembali mengadakan kegiatan serupa di tahun ini. Iya, insyaallah. Iya, betul. Nah, jadi insyaallah di tahun ini kita akan buat lagi kegiatan Quran Camp, tapi ada yang berbeda. Nah, bedanya di tahun ini. Bedanya apa tuh? Boleh dibocorin nggak? Yang pertama di tahun ini yang pertama itu persoalan dana. Beda memang di tahun kemarin dengan tahun ini, yang makanya di tahun ini memang betul-betul karena mungkin konsepnya yang mungkin akan berbeda. Sehingga di tahun ini kegiatan Quran Camp tahun ini kita butuh banyak dana, itu sekitar 450-an. Wah, itu dana yang lumayan besar juga lumayan besar memang, makanya ya
betul-betul panitia harus ini kerja keras memang untuk persiapannya. Yang pertama itu tadi persoalan dana, kemudian yang kedua persoalan peserta. Peserta juga di tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu di wilayah Pasigala saja pesertanya. Wilayah Pasigala. Okay. Kalau di tahun ini Insya Allah kita sudah di ruang lingkup se-Sulawesi Tengah. Se-Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Insya Allah 12 kabupaten, 1 kota itu untuk pesertanya. Jadi ada perwakilan-perwakilan tiap-tiap daerah nantinya. Nah, anak-anak yatim. Nah, ini Kak, tadi kan Kakak bilang itu 12 kabupaten, 1 kota. Jadi pesertanya akan diambil dari 12 kabupaten, 1 kota. Iya. Itu untuk mengumpulkan anak-anaknya itu caranya bagaimana Kak ya? Karena itu kayaknya tempatnya jauh-jauhan. Terus pasti mengurus anak-anak itu juga ada kesulitan tersendiri. Nah, jadi gimana nih cara dari teman-teman Rumah Dua Jari? Siapa jawab? Saya jawab. Jadi ini salah satu kelebihan kita, sekaligus tantangan kita untuk tahun ini. Kenapa kita bilang tantangan? Karena untuk mencari peserta yang tersebar di 12 kabupaten 1 kota itu butuh usaha yang lebih, karena kita harus cari peserta tanpa turun langsung ke lokasi tersebut. Tanpa turun langsung. Misalkan beda dengan tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan ruang lingkupnya hanya di Pasigala. Jadi masih bisa kita jangkau. Tim datang langsung. Tapi karena tahun ini pertama tadi disampaikan oleh Kak Eko tadi, kita punya kendala nih. Nanti membengkak dana. Kalau kita turun langsung ke kabupaten masing-masing, otomatis banyak juga dan waktu, apalagi kan kita mesti optimalisasikan tim yang ada. Jadi tiap-tiap kabupaten yang kita tujukan untuk ada peserta di situ, kita upayakan ada teman kita di sana, kolega, ada orang ketiga. Istilahnya ada orang ketiga di sana untuk cari peserta. Jadi dia perpanjangan dari Rumah Dua Jari yang ada di Palu agar mencari peserta yang ada di masing-masing kabupaten. Itu orang yang mencari peserta di masing-masing kabupaten itu juga teman-teman dari Rumah Dua Jari ya, kan? Atau relawan maupun donatur ya dari Rumah Dua Jari. Sebenarnya yang bisa kita percaya untuk jadi agennya kita, bisa dibilang seperti itu nantinya, maksudnya karena kan tetap sebenarnya ada persyaratan-persyaratan dari kita kan. Nah, kemudian tadi itu persyaratan untuk apa nih Kak? Agennya atau dari ininya pesertanya. Kemudian itu sebenarnya ada satu pendamping juga. Selain peserta itu ada satu pendamping dari tiap-tiap daerahnya yang dampingi anak-anak ini. Karena kan kalau kemarin memang di bedanya tahun ini, memang kalau di tahun kemarin tuh kita tidak ada pendamping dari tiap-tiap pantinya. Tapi di tahun ini kita karena kan mungkin dari daerah kan, jadi otomatis harus ada pendampingnya yang kontrol nanti anak-anaknya di perjalanan, untuk makan apa segala macam kayak begitu dan gitu, makanya harus ada pendampingnya. Jadi kakak pendamping ini selain jaga anak-anak dari lokasi mereka dari kabupaten masing-masing ke Palu, begitupun pulang mereka juga akan dilibatkan jadi panitia di kegiatannya. Di kegiatan ini, biar mereka lebih, kan ada anak-anak yang pendiam terus tidak mau keluhkan kekurangannya dia selama di kegiatan, malu-malu lah sama kakak panitia, jadi bisa lewat kakak pendampingnya gitu. Jadi kita lebih dekat dengan peserta. Itu tadi. Jadi kita upayakan orang yang kita kenal ini, orang ketiga yang kita kenal, untuk mencari peserta, calon peserta di masing-masing kabupaten. Kita upayakan ini perketat, ini dia punya syarat. Jadi ada syarat-syaratnya ini. Biar kita tidak lihat ini. Tim tidak cek langsung calon pesertanya. Jadi kita perketat di syarat. Jadi yang masuk ke Palu, yang ikut kegiatan ini adalah mereka yang sudah memenuhi syarat. Tadi kan kakak bilang kalau misalnya kakak itu tidak turun secara langsung untuk mencari pesertanya. Terus ada nggak sih kendalanya? Kendala dari proses perekrutan peserta yang kakak sendiri nih tidak terlibat langsung. Iya. Tentunya kan kendala utama itu adalah saat kita tidak turun langsung ke panti atau ke pondok pesantren yang bersangkutan, otomatis panti atau pondok pesantren yang bersangkutan tidak tahu ini RDJ siapa sih ini RDJ ini. Jadi harus ada usaha lebih untuk memperkenalkan terlebih dahulu RDJ. Apalagi kan sekarang maraknya di pesantren-pesantren yang di Jawa maupun di sekitarnya yang anak-anaknya sudah mulai, kan ada kasus-kasus di TV kan, anak-anak di
pelecehan seksual dan sebagainya, diculik atau dikaderisasi terorisme. Lagi banyak sekali itu. Jadi pasti beritanya. pihak pantinya juga lebih khawatir. Mereka bilang ini apa ini? Kenapa harus dibawa ke Palu 10 hari? Iya betul. Kita harus memberikan kepercayaan itu di awalnya, biar pihak panti maupun pondok percaya untuk mempercayakan 10 anaknya pesertanya ini kepada kita, kepada Tim Rumah Dua Jari di 10 hari kegiatan ini. Nah, pertanyaan saya ini Kak, bagaimana caranya kakak-kakak Rumah Dua Jari itu bisa meyakinkan, sementara kakak dari Rumah Dua Jari itu kan tidak turun secara langsung, begitu cara meyakinkan orang pondok pesantrennya Kak, atau panti asuhan, oke. Atau panti asuhannya untuk mengizinkan anak-anaknya, sementara kan kakak tidak turun secara langsung. Jadi bagaimana kakak menjelaskan tentang Rumah Dua Jari itu sendiri? Kalau di kita ada 2 caranya. Pertama, orang ketiga ini, orang yang kita amanahkan untuk mencari peserta. Kan dia adalah orang terpercaya dari relawan yang sudah tinggal di kabupaten tersebut atau donatur. Tentunya memiliki pengetahuan lebih tentang Rumah Dua Jari. Tentu dia akan jelaskan, Rumah Dua Jari ini. Itu cara pertama, di orang ini, di agennya ini. Cara kedua adalah, kegiatan kita kan bukan yang perdana. Kita sudah pernah melaksanakan tahun kemarin. Jadi bisa dilihatkan dokumentasi kegiatan tahun kemarin. Kalau ini sukses insya Allah dan didukung oleh pemerintah setempat. Oh ya, selain 2 hal yang disebutkan Kak Eko tadi, bedanya tahun ini dan tahun kemarin, selain dana yang membengkak, kemudian peserta yang kita ambil dari 12 kabupaten dan 1 kota, ada satu yang beda, yaitu kegiatan kita tahun ini tidak pakai konsep semarak. Jadi tidak ada kata semarak di sebelum Quran Camp. Kan tahun kemarin namanya Semarak Quran Camp. Tahun ini tidak ada kata semarak lagi. Alasannya adalah alasannya ini karena kan kemarin di Semarak itu kan kegiatan di Quran Camp di tahun kemarin itu kan ada kegiatan semarak juga di awal. Di awal Ramadan itu kita ada bagi sembako ke panti-panti. Makanya namanya itu semarak, sebar makanan Ramadan kita. Jadi di tahun ini kita betul-betul fokusnya di Quran Camp. Kita kualitasnya lebih ini di anak-anak yang selama 10 hari itu. Tapi tetap ada lebih ini lagi. Lebih seru pasti ya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin. Tidak akan mengecewakan. Jadi 3 hal yang sudah dijelaskan Kak Eko dan Kak Ansar tadi itu adalah hal besar yang membedakan kegiatan Semarak Quran Camp tahun kemarin dengan Quran Camp yang tahun ini. Nah Kak, dari tadi kan kita sudah membahas banyak sekali kegiatan teman-teman Rumah Dua Jari di tahun kemarin. Ada nggak sih momen yang paling teringat buat Kak Eko mungkin atau Kak Ansar di kegiatan Semarak Quran Camp yang tahun kemarin? Terserah itu mau momen sedih kah, bahagia atau apa? Saya di bagian perlengkapan kemarin, jadi memang untuk tanggung jawabnya kemarin itu memang luar biasa. Bagian tim lapangannya luar biasa sekali. Terus sementara juga untuk timnya kemarin juga agak terbatas, mungkin sekitar 5 orang saja kemarin. Sementara tapi di penelengkapan job desk-nya itu luar biasa kemarin. Maksud juga kasih bangun anak-anak, untuk jalannya acara juga kita yang kontrol kayak begitu. Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dari acara, gamesnya juga itu semua dari tim lapangannya. Kemudian untuk pengambilan makanan buka, makanan sahur itu juga dari tim lapangan kemarin semua. Makanya untuk di tahun ini kita insya Allah ada ketambahan melihat dari kekurangan yang kemarin kan. Jadi insya Allah ada ketambahan di tim lapangan nanti. Dan untuk momennya sendiri kalau dari saya kalau kemarin kan ada yang pas anak-anak masuk registrasi, kemudian itu kan kita antar ini ke kamar masing-masing kan, kamar antar apa segala macam. Ada anak-anak yang masuk itu mungkin baru itu dilihat suasana kayak begitu, tempat tidurnya empuk apa segala macam. Jadi ada yang langsung naik di tempat tiduran, kemudian ada yang sampai loncat juga kayak begitu. Makanya itu luar biasa. Saya rasa dari situ kegiatan kemarin berarti sukses, dan dari sukses kegiatan itu karena memang maksudnya tujuannya kita kan untuk bahagiakan anak-anak, memang melihat anak-anak itu senyum. Selain tadi kegiatannya, targetnya kita itu khatam, kemudian ada kegiatan-kegiatan sirah nabinya juga kemarin, ada kegiatan-kegiatan
tadabbur alamnya kayak gitu. Berarti tadi momen yang paling Kak Eko ingat Yang itu paling saya ingat itu momen dimana Kak Eko antarkan peserta ini masuk ke kamarnya, terus antusiasnya mereka sama hotel itu ternyata buat Kak Eko terharu seperti itu ya. Betul, itu sih sebenarnya yang bikin momennya ada lucunya, ada sedihnya, terharu, bahagia. Iya. Kalau Kak Ansar gimana nih Kak? Kalau Kak Eko kan ada di divisi perlengkapan. Sementara tahun kemarin saya ada di divisi mentoring, jadi tim mentor. Jadi salah satu divisi yang bersentuhan langsung dengan peserta selama 10 hari di lokasi kegiatan. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa lupa sama kegiatan ini, sama peserta ini adalah, coba bayangkan ya, mungkin di zamannya kita sekarang anak-anak yang pegang HP terus sambil ketiduran pegang HP itu terlihat biasa. Anak-anak yang mungkin kita ada lihat di sudut rumah, kan yang bermain di taman-taman tapi pegang HP. Kita anggap mungkin itu hal yang biasa, lumrah. Tapi di kegiatan ini, bayangkan anak-anak ketiduran sampai Al-Quran. Al-Qurannya jatuh di mukanya dia, bangun, tak bangun. Dan jadi momen-momen kayak mereka bersentuhan langsung tiap hari dengan Al-Quran, itu kayak kita, wah, kegiatan kita ini berhasil ini. Karena dampak dari kegiatan itu adalah tujuan kita. Kita ingin membiasakan mereka di 10 hari, walaupun 10 hari itu tidak cukup supaya buat mereka terbiasa. Tapi dengan 10 hari yang mereka lalui, dengan Al-Quran selalu di tangannya dorong, walaupun ketiduran, jam 2 malam ketiduran sambil baca Al-Quran. Teman-teman panitia masih rapat, evaluasi nih, jam 1, jam 2. Terus ada panitia bilang, ini anak-anak di kamar ini belum tidur. Didatangi, ternyata mereka masih ngaji. Iya. Sampai segitunya memang. Masih ngaji. Karena kan kita usahakan kegiatan ini tidak mereka merasa berat dan tidak merasa bosan dengan Al-Quran, dengan ibadah sunnah. Utamanya tentang tadarus, tentang bagaimana caranya mereka lebih dekat dengan Al-Quran. Bayangkan teman-temannya mereka mandi di kolam, ada yang masih mandi di kamar, mungkin antrian, yang lain baca Al-Quran. Mungkin kalau di luar sana kita bilang, kita ajak saudara, mungkin adik-adik kita, dek, ayo baca Al-Quran, wah kak bosan. 5 menit selesai. Tapi di kegiatan ini kita buat mereka kayak baca Al-Quran itu kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang disuruh-suruh. Tapi kalau tanpa Al-Quran saya tidak bisa senang ya, saya tidak senang, ada yang kurang dari diri kita. Membiasakan. Berarti momen melihat anak-anak itu lebih dekat sama Al-Quran itu momen yang bikin secara tidak langsung Kak Ansar sebagai mentor itu merasa senang, terharu sih, kebanggaan tersendiri juga ya, merasa kalau kegiatan yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa ini berhasil. Dan salah satu cara buat anak-anak tidak bosan dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah sunnah adalah kita kasih motivasi berupa kisah-kisah. Ada kalanya bukan jadwalnya untuk kita kasih kisah ini, tapi tiba-tiba kak kasih kisah dulu kak, kak ceritakan kisah sahabat. Mereka tagih-tagih ke kita. Artinya mereka ingin mendengar tokoh-tokoh Islam, pahlawan-pahlawan Islam kan. Kalau di kita kan Spiderman. Ingin jadi siapa? Saya ingin jadi Spiderman, saya ingin jadi Batman, saya ingin Superman, tokoh-tokoh fiktif. Padahal kita punya tokoh-tokoh pahlawan di zaman dulu, orang-orang yang berperang di zaman di jalan Islam dan sebagainya. Yang nyata dan mereka ketagihan, kak ceritakan ini, kak ceritakan ini. Itu momen-momen yang kayak tidak bisa dilupakan. Kita sudah bahas banyak sekali tadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Kayak tadi kakak sudah bagi tentang keseruannya kegiatan kemarin. Ternyata banyak sekali kisah-kisah yang menarik di kegiatan tahun kemarin. Nah, sekarang saya kepo nih, kira-kira konsep kegiatan dari Quran Camp Jilid 2 ya? Quran Camp Jilid 2. Quran Camp Jilid 2 yang tahun ini konsep kegiatannya seperti apa nih kak? Kalau boleh dicerita-cerita sedikit. Quran Camp Jilid 2, konsep utamanya sih tidak beda jauh dengan Quran Camp yang jilid pertama tahun kemarin. Latar belakang kita adakan kegiatan ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Ya, saya sebutkan tadi di awal kah? Anggap saja iya. Anggap iya. Quran Camp ini kan kita terinspirasi dari satu bentuk ibadah, namanya itikaf, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, istilahnya Nabi itu mengikat pinggang, dikencangkan ikat pinggangnya, artinya ibadahnya dikuatkan lagi untuk lebih dekat dengan ibadah sunnah, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu kita tarik konsepnya yang ibadah itikaf ini ke kegiatannya kita. Jadi kita modifikasi lah, walaupun tidak di masjid, itikafnya kita di hotel.
kita namakan Quran Camp. Jadi tadi sudah dijawab kenapa campingnya kita ini di hotel, gitu. Kenapa mesti di hotel. Jadi kita ingin servis anak-anak ini biar mereka ibadahnya nyaman. Ibadahnya mereka tidak tertekan dengan suasana dan lokasi. Jadi mereka nyaman, ada empuk, ada kasur dan sebagainya. Itu jadi itikaf selama 10 hari. Terus anak-anak yang masuk ke sini kan 100 orang, 100 peserta. Mereka terbagi ke dalam 10 halaqah untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin 6 halaqah. Karena tahun ini kita hasil evaluasi berat nih kalau cuma 6. Jadi kita bagi 10 yang dipandu oleh 10 tim mentor. Jadi ada tim mentor ini. Tim mentor mereka yang pandu anak-anak agar mencapai target. Jadi ada target. Tidak hanya senang-senang di dalam lokasi itu, tidak senang-senang begitu. Jadi ini kegiatan kita konsepnya ibadah yang dibuat sedemikian rupa agar mereka tidak bosan dengan ibadah itu, agar mereka tertarik, agar output dari kegiatan ini mereka merasa, wah ternyata baca Al-Quran itu enak, baca Al-Quran itu menyenangkan. Sampai di rumah, sampai di panti, sampai di pondok, mereka ajak teman-temannya, mereka jadi pionir kebaikan. Ayo teman-teman nih kita baca Al-Quran, enak loh baca Al-Quran, ternyata begini, ini imbalannya, ternyata begini. Barang siapa yang baca Al-Quran menjadi keluarga Allah. Dalam hadis Nabi SAW. Jadi gitu, konsep utamanya adalah mereka punya targetnya adalah hatam 30 juz selama 10 hari. Tentunya 1 hari 3 juz, 1 hari 3 juz. Kalau sekilas mungkin berat kalau orang luar. Tapi buktinya di tahun kemarin itu berhasil 100 anaknya. Bahkan ada hari kelima. Hari kelima sudah hatam. Masya Allah. Karena mungkin ketagihannya dia, wah enak ini baca Al-Quran. Jadi selain di servis agar mencapai target 30 juz itu, mereka juga ada target lain seperti membiasakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi selain ibadah wajib, mereka dibiasakan zikir pagi dan petang, sholat duha, sholat tahajud, saling kenal satu sama lain. Kan pesertanya kita tadi kita bilang berasal dari 12 kabupaten satu kota. Tentunya diutamakan mereka saling kenal satu sama lain. Dari Kabupaten Bur, kenal dengan Kabupaten Banggai, dan seterusnya. Kemudian ada hafalan-hafalan ringan buat mereka. Dikisahkan juga kepada mereka kisah-kisah para sahabat, tokoh-tokoh sahabat Nabi, tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dan sebagainya. Keren, sebenarnya keren. Nah, tadi kan kakak juga sudah sempat membahas kalau misalnya peserta kita tahun ini ternyata berbeda dengan tahun kemarin, karena kalau tahun kemarin pesertanya cuma direkrut di sekitaran Pasigala, sekarang ada dari 12 kabupaten, 12 kabupaten satu kota. Nah, Kak, ada kesulitan enggak membawa anak-anak dari 12 kabupaten satu kota ini dikumpulkan di satu tempat yang sama di Kota Palu, berarti ya, di Kota Palu, itu ada kesulitan enggak untuk bawa anak-anaknya? Kesulitan utamanya ada, pasti ada, karena ini bulan Ramadan. Mereka harus safar. Kabupaten terjauh itu Kabupaten Buol. Sebelah utara Kabupaten Buol terjauh sekitar 15 sampai 16 jam kalau tidak salah. Ke Palu itu mereka dalam keadaan puasa safarnya. Untuk mentaktisi ini kita adakan yang namanya kakak pendamping tadi. Makanya kakak pendamping ini yang atur di jalan selama perjalanan sampai ke Palu agar tidak batal gitu ya, dan sebagainya. Itu. Kedua adalah karena tadi disampaikan bahwa kita rekrutnya tanpa datangi langsung lokasinya, tentu ada kendala-kendala seperti mungkin ketidakpercayaan dari pihak panti. Ini anaknya saya aman tidak sepanjang jalan ini. Ini santrinya saya di jalan ini mereka dijaga tidak, sampai di lokasi disambut dengan baik tidak. Hal-hal seperti ini yang ingin kita atasi dengan selain kakak pendamping, kita kasih keyakinan kepada pihak panti dan sebagainya agar selama mereka sampai di lokasi di Palu, insya Allah dijaga betul. Walaupun tidak langsung ke lokasi kegiatan, mereka akan kita titipkan di rumah singgah. Rumah Doa Jari alhamdulillah punya rumah singgah. Jadi mereka akan tinggal di situ mungkin sebelum kita giring ke lokasi kegiatan. Serta lokasi kegiatan ini kita konsepnya adalah karantina. Apalagi sekarang kan pandemi. Iya, betul. COVID-19. Jadi agar tidak bebas terbuka, setiap orang bisa bebas masuk. Jadi kita karantina di sini. Adapun yang ingin jenguk bisa, tapi lewat prosedur yang telah kita tetapkan sih. Harus ketat. Pesertanya juga insya Allah sudah di swab dan sebagainya. Nanti swabnya di Palu kalau belum sempat swab di masing-masing lokasi kabupaten. Berarti memang kegiatan ini semuanya sudah diperhitungkan, termasuk masalah pandemi, keamanan. Iya. Semuanya pokoknya lengkap, aman, semua sudah terjamin. Insya Allah. Sebenarnya itu persoalan pandemi ini kan, sebenarnya itu berawal dari
waktu ini terakhir kita kegiatan bukber kemarin kan di 2019 itu kegiatan bukber akbar kemarin, sehingga pas di situ di 2020 itu kan 2019, kemudian di 2020 nya kita karena kan baru awal-awal masuk pandeminya ini kan, awal-awal maraknya pandemi kemarin, sehingga di 2020 itu kita tidak bisa melaksanakan kegiatan berkumpulan banyak-banyak itu. Terakhir kemarin 2019 itu 3.000-an anak kita kumpul untuk berkegiatan bukber akbar itu. Pas 2020 kita hanya bisa melaksanakan kegiatan semarak, sebar makanan Ramadan kita. Itu 2020. Itu 2020 itu kita turnya ke bagi-bagi ke panti-panti kemarin. Kemudian di 2021 alhamdulillah kita sudah agak leluasa bisa melaksanakan kegiatan berkumpul, tapi dengan dibatasi, ada pembatasan peserta, tentunya aturan-aturannya dari Satgas Covid kan kemarin. Masih dengan aturan-aturan kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi Kak, pandemi ini mungkin sebagian masyarakat menganggap ini pandemi musibah. Banyak negatifnya. Jadi pandemi ini sisi positifnya adalah membuat kita lebih kreatif lagi. Iya betul. Kalau tidak bisa lagi berinovasi. Kalau tidak bisa begini, apa sih yang kita lakukan supaya mengakali sih? Kan tidak bisa berkumpul banyak orang. Kalau tidak salah kan sebelum Quran Camp tadi disampaikan Kak Eko bahwa kita sudah laksanakan kegiatan buka bersama, buka berakbar yang mengundang 1.000-an, 3.000 anak panti di Palu dan Sigi ya. Iya. Pasikala juga. Kemarin ada dari Huntara juga. Dari Huntara, jadi selain panti ke Huntara, TPA dan sebagainya. Itu banyak sekali. Tiba-tiba dipotong nih, tak oleh pandemi. Kita tidak bisa berhenti. Karena kebaikan banyak jalan, tidak mungkin cuma satu jalan. Jadi kita cari jalan lain. Nih. Gimana caranya agar kita tetap membuat kegiatan kebaikan, tapi di masa pandemi. Kemudian kita mulai beralih ke semarak. Tadi Kak Eko bilang kalau tidak bisa kita undang mereka, kita antar makanan. Lahirlah semarak. Terus kayaknya effortnya kurang nih. Kita punya euforia masih kurang. Bagaimana caranya? Dari 3.000 1.000 peserta yang tahun-tahun kemarin kita press menjadi 100. Terus kita karantinakan dalam waktu 10 hari. Kalau kemarin 1 hari tapi 3.000. Ini kita press 100 peserta tapi dalam 10 hari. Dan bukan cuma buka bersama, tapi kita laksanakan juga sahur bersama, khataman bersama, ibadah sunnah lainnya dan sebagainya. Jadi kualitasnya insya Allah lebih bagus. Insya Allah. Tak putar otak kita karena pandemi. Ya jadi harus pintar-pintar cari jalan baru. Dan baru. Harus pintar-pintar baca situasi juga kayaknya. Banyak jalan menuju kebaikan. Nah, ini Kak, apa namanya? Tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana kesulitannya kakak-kakak untuk ajak nih teman-teman peserta untuk datang dan kumpul di Palu. Sekarang ini sudah sampai sejauh mana sih progres dari perekrutan peserta untuk ikut di Quran Camp Jilid 2 ini, Kak? Kebetulan saya PJ di tim mentor. Iya. Yang ngurusi peserta. Dari 12 kabupaten satu kota. Sejauh ini ada sekitar 2 kabupaten yang setidaknya belum ada peserta yang kita tahu dari sana, belum ada delegasi. 2 kabupaten. Itu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. Ya tidak bisa kita pungkiri sih 2 kabupaten ini kabupaten terjauh. Kabupaten Banggai Laut dekat Maluku, Morowali Utara dekat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara di bawah itu. Ini 2 kabupaten yang setidaknya dari teman-teman dari agen kita yang ada di masing-masing wilayah ini mengatakan bahwa susah. Pihak panti, pihak pondok mengatakan tidak bisa ini. Tapi selebihnya insya Allah ada pesertanya. Ada yang sudah kirim data seperti Buol, Toli-Toli, terus Banggai Kepulauan dan Morowali. Sisanya kita tinggal menunggu data, tapi kesiapannya sudah ada insya Allah. Pesertanya 100, kita bagi kuotanya di masing-masing kabupaten. Palu 10, Sigi 10, Donggala 10, dan selebihnya 10. Adapun kabupaten terjauh kita kasih kurang 5. Kalau kan tadi kakak bilang ada 2 kabupaten yang sampai sekarang belum mengirimkan, berarti ya belum mengiyakan. Belum mengiyakan. Nah itu kan berarti otomatis seandainya nih kemungkinan terburuknya mereka tidak bisa hadir membersamai teman-teman yang sudah ada di Palu. Itu digantikah kuotanya atau? Ya. Dibiarkan kurang. Otomatis kita mesti ganti biar kuota 100 anak tercapai.
caranya adalah yang ada di Palu atau Sigi. Jadi kita banyakin yang di Palu atau Sigi supaya terdekat ya menutupi kekurangan Menutupi. itu. Kita tidak bisa paksakan juga. Ini kan usaha awal. Ini kan masih awal. Kita merintis kegiatan yang menyentuh di Sulawesi Tengah. Coba tahu besok tahun depan kita laksanakan se-Indonesia. Amin. 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 Tadi saya dengar kalau misalnya Kak Ansar sebagai tim mentoring. Terus tadi kakak-kakak juga sudah menjelaskan kalau misalnya kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari dengan 100 orang anak, dengan banyak sekali kegiatan. Ini pertanyaan saya pribadi yang sangat saya penasaran kan. Ini kira-kira sebagai tim mentor nih Kak. Nah, ini apa usahanya Kakak buat bisa bikin ini anak-anak tidak bosan, tidak jenuh. Pokoknya belajarnya harus happy. Bukan cuma bermain di sana tapi targetnya juga harus tercapai, terus belajarnya happy, senang gitu. Jadi ada hal-hal tertentu kah yang harus dilakukan atau seperti apa? Pastinya. Jangankan anak-anak, orang tua saja, orang-orang dewasa kayak kita kan, kalau disuruh baca Al-Quran selama 10 hari bosan. Ya. Bosannya minta ampun. Disuruh baca Al-Quran mungkin ba'da sholat fardu 5 menit selesai. Lebih nyaman buka HP, bangun tidur pun buka HP. Apalagi anak-anak yang mereka ini lebih banyak bermainnya. Iya, serius. Ada beberapa cara agar kita buat anak-anak tidak bosan. Tentunya kita buat kurikulum. Kita lihat sih sisi paling banyak dari anak-anak ini apa. Salah satu yang paling berharga dari anak-anak adalah imajinasinya dorang. Kan imajinasinya anak lebih banyak kan. Mereka lagi ingin berimajinasi, mengeksplorasi pikirannya dorang. Bagaimana caranya kita manfaatkan itu? Yaitu dengan cara kisah-kisah itu. Kita kasih motivasi. Motivasinya bukan kayak kasih motivasi ke Kak Fitri atau Kak Eko. Harus tidak. Jadi kita buat mereka imajinasinya mereka hidup. Kayak begini. Di zaman Nabi itu Nabi SAW suatu ketika duduk di pohon bersama para sahabat. Terus disampaikanlah kepada para sahabat, Allah punya keluarga di kalangan para manusia. Para sahabat penasaran, siapa itu? Mereka adalah ahli Al-Quran. Anak-anak kan, saya ingin jadi ahli Al-Quran gitu ya. Jadi kita sentuh imajinasinya mereka, buat mereka berimajinasi. Karena itu harta terakhirnya mereka. Karena kalau sudah dewasa, hilang sudah imajinasinya kita. Lebih fokus ke pekerjaan dan sebagainya. Selain di imajinasi, tentu ada games-games menarik. Jadi kita selang-selangkan waktu ya, selang-seling waktu. Ada hari-hari tertentu mereka games. Tentunya games yang secara kelompok. Kemudian kita janjikan kayak mandi kolam dan sebagainya, istirahatnya dicukupi. Terus selain itu kita kasih nonton film-film anak-anak yang bermanfaat lah, bukan film anak-anak yang fiktif belaka. Nonton barengnya mereka. Jadi kita imbangkan, selain mereka ibadah, ada mereka juga bermainnya, kemudian kita kasih kisah-kisah yang menarik. Ada hadiahnya juga. Ada hadiah menarik. Ada hadiah. Kan anak-anak kalau misalkan, silakan beli garam, nanti mama kasih ini. Si hadiah ini yang dia tekankan sekali, bukan tujuan beli garamnya, tapi ini hadiah ini yang dia. Dan itu sebenarnya tidak masalah ya kalau di anak-anak. Itu kan cara mereka supaya buat mereka lebih enak, lebih nyaman baca Al-Quran. Dan menurut kakak cara-cara yang sudah kakak sebutkan itu bekerja dengan baik di mereka? Sejauh ini bekerja dengan baik. Kita berkaca dari tahun kemarin. Tahun kemarin dari 100 peserta sekitar 60-an anak lebih hatam Al-Quran di hari ke-10, hari ke-9, bahkan hari ke-7 sudah sekitar 50%-nya hatam Al-Quran. Tentunya dengan sistem Fastabiqul Khairat tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya anak-anak kan irinya luar biasa. Wah, kalau dikasih permainan si kakak, adiknya juga ngiri kan. Jadi kita bilang, si ini sudah hatam hari kesekian 30 juz. Wah, saya ingin juga. Tentu pendekatan yang kita berikan beda dengan pendekatan kepada orang dewasa. Iya. Makanya tim mentor mesti menguasai cara bagaimana mengatasi anak-anak. Berarti ini salah satu yang berperan penting juga ya di kegiatan ini. Yang terakhir ini kita disibuk-sibukkan persoalan pencarian dananya. Tapi yang paling utama untuk kita persiapkan ini dana kan, persoalan dana. Jadi makanya untuk di saat-saat ini kami memang sudah fokus ke pencarian dananya. Nah, ini Kak, bagaimana sih cara pendanaannya ini? Jadi Rumah Dua Jari ini cari dana untuk satu kegiatan besar ini lewat apa saja?
Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Untuk pencarian dananya di tahun ini kami ada beberapa strategi. Yang pertama itu kami ada melibatkan usaha-usaha, itu termasuk di mengikut sertakan UKM-UKM yang ingin menjadi UMKM ya, UMKM yang ingin menjadi sponsor dalam kegiatannya kita ini. Oh, ini berarti yang tampilkan ini ya? Ini mau tampil juga nanti dia. Jadi itu yang pertama dari segi pendanaan ini untuk pencarian sponsornya. Kemudian ada juga kita buka dalam bentuk kupon bebas. Jadi kita buka kuponnya itu sebebas-bebasnya kita tawarkan. Kemudian yang ketiga itu kita tawari sponsor-sponsor, kasih masuk proposal ke instansi-instansi, kemudian ke usaha-usaha yang kita rasa memungkinkan untuk jadi kita tawarkan itu. Oke Kak, tadi saya sekilas lihat ini, terus ternyata ada beberapa bagian pencarian dananya. Sponsor ternyata ada beberapa bagian lagi ya. Itu gimana tuh Kak? Bisa dijelaskan? Mungkin siapa tahu ada yang ingin terlibat menjadi sponsor untuk kegiatan teman-teman di Rumah Dua Jari. Jadi saya tambah sedikit bahwa kita punya beberapa strategi. Strategi utama itu punya 2 strategi. Iya. Strategi pertama itu sponsor. Menyasar kepada pemilik usaha, UMKM, instansi dan sebagainya. Itu terbagi lagi menjadi 3. Jadi kalau ada pemilik usaha yang ingin dipromosikan dia punya usaha, bisa lewat 3 jalur ini. Pertama sponsor reguler. Dia dimulai dari angka berapa? 500.000. Jadi dengan 500.000 sudah bisa berpartisipasi, logo usahanya bisa kita pampang di kegiatan. Nanti kalau lebih lengkapnya silakan cek di Instagram Rumah Dua Jari official. Selain sponsor reguler ada juga sponsor premium. Jadi kisaran 5 juta sampai 35 juta. Tentunya dengan feedback yang berbeda dengan sponsor reguler. Terus ada juga sponsor eksklusif. Kita pakai angka 15 sampai 50% ke seluruh kebutuhan anggaran ditanggung oleh sponsor tersebut. Tentunya dengan feedback yang berbeda pula. Minimal 15% sampai 50%. Selain sponsor yang menyasar kepada pemilik usaha, juga kita kepada perorangan, yaitu kupon donasi. Jadi kupon donasi bagi siapapun yang ingin berdonasi sebebas-bebasnya, tidak dipatok 50.000, tidak 1.000 bahkan bisa, 500 perak pun bisa, 2.000, 500. Barang siapa yang itu kayaknya yang penting seikhlasnya. Oke. Kupon donasi. Jadi sebebas-bebasnya bisa untuk berpartisipasi, ambil bagian di proyek kebaikan kita. Jadi Anda ingin berpartisipasi, silakan hubungi Instagram Rumah Dua Jari official Rumah Dua Jari untuk mengambil kupon donasi, atau bahkan ada relawan yang menuju kepada saudara-saudara yang ada di sana. Terus selain itu ada juga yang namanya paket merchandise yang kita tawarkan untuk ini. Isinya apa aja nih? Boleh dijelaskan kayaknya biar yang di rumah juga tahu apa yang akan didapat ketika membeli paket merchandise ini. Seperti tahun kemarin kita juga pakai paket merchandise. Di sini ada tote bag, tentu dengan quotes yang menarik. Kemudian ada botol air minum dibalut dengan tempat botolnya. Nah, ini tote bagnya warnanya. Ya. Ada botol air minum seukuran 1 liter. Jadi 1 hari full minum bisa pakai botol ini. Selanjutnya ada doa-doa harian. Jadi kita merchandise-nya ini kita bagi juga buku doa-doa harian agar teman-teman yang ingin berdonasi dapat merchandise, dapat manfaat juga. Di dalamnya ada doa-doa kegalauan, doa-doa menghilangkan rasa sedih. Sangat dibutuhkan di zaman penuh dengan berarti bermanfaat sekali memang ya. Iya, saudara-saudara. Besti, ayo besti. Lanjut. Ada juga gantungan kunci menarik. Dengan quotes yang menarik pula. Kalau di sini jangan lupa berbuat baik. Kemudian ada stiker pack. Jadi teman-teman bisa tempel stiker ini di mana saja, di helm kah, di motor. Yang penting tidak di mukanya orang. Dilarang sekali. Oke. Jadi teman-teman bisa membeli paket merchandise, dapat manfaatnya berupa barangnya. Kemudian teman-teman juga bisa dapat kebaikan-kebaikan dari itu sudah termasuk berdonasi. Sama termasuk berdonasi. Sama termasuk juga include di sana adalah kupon donasi. Jadi teman-teman
dapat Donasinya senilai berapa nih Kak? donasinya senilai 100.000. Jadi pembelian paket merchandise itu berarti plus Plus kupon dengan donasi kupon 100.000. Bukan cuma itu, bukan cuma paket merchandise, kupon donasi, surga pun Anda dapatkan kalau Anda Amin. niatnya tulus. Insyaallah. Oke. Saya ulang ya Kak, Ya. yang tadi kakak-kakak sudah bilang. Jadi nih teman-teman yang mau ikut berpartisipasi di kegiatannya teman-teman Rumah Dua Jari. Jadi teman-teman bisa ikut dengan membeli kupon donasi, yang donasinya itu dibuka sebebas-bebasnya. Jadi berapapun rezeki teman-teman yang ingin teman-teman bagi, boleh teman-teman langsung hubungi ke Rumah Dua Jari itu di akun sosial Instagramnya. medianya, akun sosial medianya ya. Terus yang kedua juga ada paket merchandise nih. Jadi teman-teman selain membeli dapat manfaatnya, dapat kebaikannya, dapat donasinya. Jadi diuntungkan dalam segala hal, diuntungkan dalam segala aspek. Kurang apa lagi Rumah Dua Jari ini? Jadi donasinya teman-teman itu akan diarahkan kepada makan bersama. Jadi buka puasa bersama dan sahur bersama. Berarti Selama memang 10 hari. fokusnya seperti itu untuk donasinya. Terus yang terakhir tadi ada sponsor ya? Iya, Ada sponsor. paket sponsor nih teman-teman. Terus di paket sponsor itu juga jadi teman-teman jangan salah tanggap. Nanti dipikirnya sponsor berarti kita cuman bisa keluarkan bisa ikut berpartisipasi jadi sponsornya Rumah Dua Jari ketika kita mau membiayai besar di kegiatan ini. Tapi tadi ada feedbacknya. ada 500.000 tadi ya, Ya, dimulai dari 500.000. 500.000. Dimulai dari 500.000, usaha teman-teman sudah bisa dipublish di Rumah Dua Jari dan teman-teman juga sudah bisa ikut berpartisipasi dalam aksi kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman Rumah Dua Jari. Tepat sekali. Nah, itulah tadi cerita tentang keseruan kegiatan Rumah Dua Jari nih. Buat teman-teman yang masih ingin melihat keseruan lainnya dari kegiatan Rumah Dua Jari, bisa langsung cek akun YouTube Rumah Dua Jari, yaitu Rumah Dua Jari Official. Nah, buat Kak Eko dan Kak Ansar, makasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Terima kasih kembali. Sudah mau berbagi cerita-cerita inspiratif, momen-momen yang inspiratif juga buat teman-teman di rumah. Kasih Kak, semoga kegiatannya sukses sampai Amin hari ini. amin. Terima kasih kembali nih Kak sudah diundang. Iya, panitianya diberi kesehatan, pesertanya Amin. juga. Amin. Sebelum saya menutup podcast hari ini, ada satu pesan penting nih buat teman-teman. Jadi, kita bersedekah itu tidak selalu harus dengan nominal yang besar atau banyak. Yang penting berkelanjutan, karena walaupun sedikit, kita tetap bisa mewujudkan senyum mereka, bahagia kita. Saya Fitri, sampai jumpa di Bikinkan Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.